Lalu ada di situ setelahnya Syarah yang 7 imam tadi ditambah dengan 3 imam setelahnya, yaitu Abu Ja'far, ada Ya'qub, dan juga ada di situ Khalaful Ashir. Ya, Khalaf di sini adalah Khalaf yang menjadi murid dari Imam Hamzah, ya, yang dia ketika di apa Ibnul Jazari, ya, beliau menjadi apa namanya imam yang selanjutnya. Oke. Terus ada di situ adalah imam, ada kiraat yang selanjutnya adalah kiraat arba'ah, ya. Yang 10 tadi ditambah dengan empat imam lagi, tambah 4 imam lagi. Ya. Dan imam yang ini adalah yang 4 ini yang kita kenal dengan kiraah syadzah. Oke. Yang selanjutnya adalah pembagian berdasarkan dengan apa namanya eh, diterima atau tidak diterimanya kiroah. Ya, ini saya ngapunten, saya kirim PPT yang terbaru ya, biar bisa dibaca sampai akhir nanti. Nah, ya. Berdasarkan kualitas sanad atau jalurnya, paling tidak ada enam pembagian. Pertama adalah kiraat mutawatir, ya, yang diyakini kiraat mutawatir adalah kiraat yang 7 itu. Yang kedua adalah kiraat masyhur. Masyhur yaitu periwayatnya tidak sampai pada derajat mutawatir, ya, tidak sampai pada derajat mutawatir, tapi dia masyhur inta ulama qiraat. Ya, yang selanjutnya adalah kiraat ahad, uh, yang dia secara sanad sahih, tapi tidak sesuai dengan apa, tidak sesuai dengan rosem mungkin, atau ya, misalnya ada yang baca apa muttaqiina ala rafrafin ada yang baca rafrafin itu dengan rafarif, ya, ada yang baca rafrafin dengan rafarif, maka itu tidak sesuai dengan kaidah rasm, ya, karena ketika rofa alif maka dia harus ada alifnya. Atau misalnya fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, ditulis dengan tak marbutah. Ada yang baca dengan roknya panjang. Qurrati a'yun dengan jamaah. Di situ tidak ada seperti itu. Oke, ya. Terus ada qiraah syadz, terus qiraah maudhu, dan qiraah mudraj. Ya, maudhu itu yang palsu, yang dia tidak ada dasarnya. Ada juga kiraah di situ kiraah mudraj, ya, kiraah yang isinya berupa sisipan kalimat tafsiriyah biasanya. Ya, di ayat kalalah misalnya walahu akhun au ukhtun fali ummihi sudus misalnya. Nah, itu di kiraatnya Sa'ad bin Abi Waqqas menambahkan walahu akhun au ukhtun adalah min ummin baru fali ummihi sudus. Atau misalnya laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya, tidak ada dosa bagimu mencari anugerah Tuhan. Maksudnya berdagang di situ. Ya. Tapi mungkin kita akan bertanya-tanya, ya iya emang kenapa berdagang? Kan tidak masalah gitu. Nah, maka ada qiraah syadzah yang masuk di dalam kategori mudraj ini, yang baca dengan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Iya, di dalam musim atau di dalam bulan-bulan haji. Ketika kamu pergi haji, maka kamu tidak masalah untuk membawa barang-barang dagangan di situ. Nah, itu adalah macam-macam qiraat. Selanjutnya masuk di menu utama adalah hikmahnya apa sih, ada macam-macam qiraat ini. Ini sudah saya kirim di slide yang baru ya, Mas. Ya. Hikmahnya adalah satu, ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah terjaga dari apa namanya, dari perubahan, dari orang-orang yang ingin merubah. Padahal sudah ada di situ apa namanya
macam-macam qiraat dan lain sebagainya. Tapi dia tetap tetap terjaga, tetap terjaga. Maka ini sesuai dengan ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah juga yang menjaganya. Kedua adalah ini menjadi keringanan bagi umat Islam, ya, keringanan bagi umat Islam, yang mana tadi sudah kita baca di awal bahwa umat ini tidak apa namanya tidak satu gitu ya. Bahkan sekarang malah justru tidak hanya di Arab saja, justru di dunia ini. Yang kedua adalah menjadi keringanan. Kedua menjadi keringanan bagi umat Islam serta kemudahan ya. Maka faqra'u ma tayassara min, ya. Ketika menjelaskan tentang sab'atu ahruf, Kanjeng Nabi menambahkan au kama qal faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah yang menurutmu mudah, kira-kira gitu. Yang selanjutnya adalah kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, karena di dalam apa namanya di dalam qiraat yang berbeda ini, maka muncullah apa namanya istimbat hukum yang berbeda. Muncullah istimbat hukum yang berbeda. Yang mungkin ketika kita baca ayatnya, mungkin kita akan menemukan apa namanya kata atau penafsiran yang masa seperti apa namanya seperti kewajiban begitu ya. Misalnya apa faida qudiyatis shalatu fantashiru fil ard, ada di situ fas'au, ya, ada fas'au. Maka ketika engkau sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka buru-burulah, menyebarlah atau pergilah, ya. Eh, mengisyaratkan bahwa kalau selesai sholat Jumat, selesai sholat ini ya harus langsung pergi dari masjid gitu. Tapi ketika kita baca atau di penafsiran di qiraat lain, dia ada yang baca famdu, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ya. Ketika azan Jumat sudah dikumandangkan atau ketika panggilan sholat Jumat sudah dikumandangkan, maka harus lari, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan harus meninggalkan jual beli. Nah, tapi ada kiratan lain yang membaca dengan famdu ila dzikrillah. Ya, dia nggak harus lari juga sih, biasa saja. Hmm. Yang selanjutnya adalah dia mengabadikan ragam kaidah atau eh, ragam kiroat, ya, ya. Ya, mengabadikan wajah di dalam lughah Arabiyah. Yang ini perdebatannya panjang. Ada malah ada yang meneliti sendiri. Ya, di surah Al-An'am, ya, ada ayat wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum lirduhum. Ya, wakadzalika zayyana, ya, ada di situ zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim, ada kata kuncinya di situ qatla auladihim syurakauhum, qatla auladihim syuraka. Ada di situ yang membaca dengan wakadzalika zuyyina, ya, di mabni majhulkan, wakadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikin qatla auladihim, ada yang baca qatla auladahum syurakaihim, qatla auladahum syurakaihim, ya, ada qatla syurakaihim, ini menjadi susunan idhofah yang dipisah dengan auladahum yang menjadi maf'ul. Dan ini menurut kaidah sangat 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 dilarang sekali. Masa ada susunan idhofah yang dia adalah sebagaimana satu kata gitu ya, diumpamakan sebagaimana satu kata, masa disisipin dengan sisipan yang apa namanya sisipan yang maf'ul, ya, bukan sisipan yang apa namanya yang sifatnya misalnya dzaraf atau apa, mungkin tidak apa-apa. Ini maf'ul, sama-sama fudlah, sama-sama balungan kata yang utama. Nah, tapi ternyata itu ada yang baca seperti Ibnu Amir Asy-Syami membaca dengan wakadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim.
ya qatlu syurakaihim. Ya, itu membuktikan bahwa salah satu hikmah Quran, hikmah qiraat ini adalah menjaga menjaga atau melestarikan kaidah bahasa Arab. Oke, mungkin itu, atau mungkin saya tambahkan lagi, dia juga bisa menjadi eh, ragam ragam penafsiran yang apa namanya, yang itu akan menjadi perbedaan di madhab, ya. Nah, misalnya ada ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi hatta yatuhun, sehingga dia suci. Ya, suci itu apa? Ya inqita'ud dam. Kalau darahnya berhenti ketika istri sudah haid, darahnya berhenti, maka dia sudah sudah boleh dikumpuli. Tapi ada qiraat lain yang baca dengan hatta yatahharuna. Iya, hatta yatahharna. Sehingga dia tidak hanya suci tapi harus harus sudah bersuci. Maksudnya harus sudah mandi baru dia boleh boleh dikumpuli. Dan lain sebagainya. Atau ada yang dia menjadi apa namanya, penjelas dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih kepada Mas Muntaha yang sudah sharing ilmunya di sore hari ini. Mungkin dari teman-teman Salam ada ingin yang ditanyakan. Kalau ada, boleh lewat kolom chat ataupun langsung bertanya. Kami persilakan. Baik, ada yang mau bertanya sore hari ini? Jikalau tidak, kita tutup ya, waktunya udah mau habis juga ini 5 menit lagi. Sudah jam 5. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan pertemuannya pukul ya jam 5 kurang 5 menit. Kami haturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Anda Salam dan terutama bil khusus kepada Mas Muntaha. Syukron Sama-sama. alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi